Perbedaan tauhid imani, tauhid yakini, dan tauhid hali. Perbedaan itu terletak di alatul idrak, gitu, alatul iman. Ya. Di alat atau di apa selain alat, ya, perangkat keyakinan itu sendiri. Tauhid imani adalah tauhid, ya, fitrah, ya, tauhid fitrah. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, yakni alal iman, artinya fitrah, keimanan. Karena makhluk itu yang menciptakan Allah, maka di dalam diri ciptaan itu terkandung satu kecenderungan kepada penciptanya. Maka kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap yang lahir dilahirkan berdasarkan fitrah, berdasarkan kepercayaan, keyakinan kepada penciptanya itu. Kaifa abawaihi, nah tergantung kedua orang tuanya. Yuhawidanahu wa yumajisanahu wa yunasiranahu, membuat yang lahir itu jadi Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Atau ada ungkapan begini, ada seorang manusia lahir di hutan, seperti Tarzan misalnya, gitu ya. Anak itu lahir di hutan, orang tuanya wafat, lalu anak itu dipelihara oleh binatang. Lihat budaya dia, budaya binatang, meskipun manusia. Mungkin tumbuh kepercayaan kepada simbol-simbol ketuhanan, mungkin tidak ada di situ. Dia tidak mengenal Tuhan satu ke Tuhan, dua ke Tuhan, tiga ke seperti agama-agama lain, binatang. Tetapi di dalam dirinya ada fitrah, ya, fitrah percaya kepada penciptanya, cenderung kembali, ya, bergantung kepada fitrahnya. Ada apa? Ya. Sehingga misalnya ketika anak ini lari, melompat seperti monyet, meloncat seperti harimau, itu. Nah, suatu ketika dia melompat barangkali, kemudian ternyata jurang, tidak ada kayu, pokok, tali yang dia boleh menyelamatkan dirinya, dan jatuh ke jurang. Mungkin fitrahnya pada saat itu memanggil Tuhan. Nah, yang dipanggilnya Allah, tapi mungkin dia tidak dapat pelajaran tentang agama, tentang Allah. Dia tidak tahu apa namanya yang diajarkan oleh Allah. Maka dia panggil dengan panggilan apalah. Kalau selama ini Tuhan rimba itu harimau, misalnya dia akan panggil harimau. Nah, ketika orang lahir ada itu chip ketuhanan itu, iman itu ada, iman fitrah. Kita orang Islam terus dikenalkan Allah, 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 salat, puasa, Islam, Al-Quran, terus dengar ayat-ayat, baru kita dapat menamakan ya, keimanan, kepercayaan yang fitrah itu, ya, dapat kita sebut namanya, ya, Allah Rabb, Allah Rabb, Allah Rabb. Ya. Dan
kita hafal ayat-ayat itu dan kita hafal hadis-hadis itu dan kita dengar ceramah, ya, maka fitrah itu hidup gitu. Ya, dan betul apa yang kita sebut Allah, ya, dan dengan asma-asmanya, dengan sifat-sifatnya, ya. Bagaimana bapaknya yang buat dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Kalau ya, Nasrani misalnya kepada 3 Tuhan gitu. Tapi fitrah tetap ke Tuhan yang pencipta, yang betul, yang sahih. Tapi kesalahannya itu hijab ilmu informasi tentang ketuhanan itu. Nah, maka iman yang fitrah ini, iman yang asas ini, ya, iman ini itu sama, ya, dalam umat Islam, sama, tidak lebih, tidak kurang. Ya, baik para nabi dan kita orang-orang yang lemah, yang awam. Itu. Karena begitu lahir kita mendapat informasi dari Al-Quran, hadis, ya, tentang Tuhan. Itu sama. Namun apabila dia mengamalkan, ya, dia mengamalkan perintah-perintah yang diyakininya, perintah Allah, perintah Rasul, perintah Al-Quran, maka ruhnya hidup. Ruh hidup itu dengan sifat-sifat rohani, seperti yang disebut akhlak, gitu ya. Di mana agama menyuruh melakukan kebaikan itu karena Allah, untuk Allah, ya. Nah, karena orang yang beriman, ya, yang belajar agama, yang menghafal dalil Al-Quran dan hadis, dia percaya bahwa semua dari Allah, yakin. Namun karena hakikat keimanan itu belum ada di hati, masih informasi, ya, informasi tentang ketuhanan sesuai dengan fitrah asal kejadian manusia. Ya, maka ketika dia berbuat baik, masih mengaku bahwa dia yang berbuat, dia merasa baik, merasa berjasa, orang lain dipandang di bawahnya karena menerima kebaikan dari dia, dan bahkan lebih jauh lagi menyuruh untuk berterima kasih kepadanya, dan seterusnya. Jika dia seorang alim, dia mengajarkan ilmunya, merasa bahwa dia lebih baik dari orang yang tidak alim. Orang yang punya harta, memberi hartanya, dia lebih mulia daripada. Padahal sebenarnya perbuatan itu keluar dari hakikat iman. Ada iman dermawan, maka dia memberi. Ada iman pengabdian, khidmah, maka dia berkhidmah. Ada iman ada hakikat kasih sayang, sifat kasih sayang, maka dia akan menyayangi. Nah, maka orang-orang seperti ini itulah imannya yang sudah bertambah di dalam sifat-sifat kerohaniannya. Adapun yang diimaninya, iman fitrahnya, iman asalnya tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang. Itu disebut, ada pada pengajian kemarin saya menyebutnya tauqifi. Iman tauqifi, iman yang memang sudah tauqif, ya, sudah Allah letakkan di dalam diri manusia tersebut. Ya, artinya bahwa itu ciptaannya, maka mesti rajak kembali kepada Allah. Itu udah tauqif. Lalu Allah berikan taufik.
itu sifat rohaninya, ya, sifat-sifat baik, sifat-sifat mulia, sifat-sifat ya. Maka amal yang dilakukannya itu berdasarkan sifat-sifat mulia itu. Kalau sebelumnya hanya fitrah saja yang terkandung di dalam jiwanya secara umum, ya, tidak secara ijmal, ya, tidak tafsil, tidak perinci. Maka iman, tauhid iman itu adalah dikatakan iman masih dalam akal, pikiran, atau disebut ideologi. Nah, itu perbedaannya di situ. Nah, kalau iman yakini itu iman yang sudah tumbuh di dalam rohani, itu yang ada sifat-sifat itu. Realnya, konkretnya ketika dia melawan diri, melawan nafsu. Ya, karena jiwa itu dibungkus oleh tubuh. Tubuh inilah yang dibikin Yahudi, dibikin Nasrani, dibikin Majusi. Kalau dibikin Islam bagus, artinya tubuh itu kan ada akalnya. Maka akalnya itu diberikan informasi tentang Yahudi, Islam, ya. Sehingga dia menyebut fitrah imannya dengan sebutan ajaran Yahudi, ajaran Nasrani, ajaran Islam. Tapi ketika orang Islam pas, maka ada ungkapan, jika Islam itu pakaian, maka Islam itu pakaian yang sesuai dengan tubuh iman, tubuh fitrah. Gitu. Ada perumpamaan begitu. Ya. Kalau ketika orang menjalani ajaran agama, ya, artinya ajaran Islam, ajaran ketakwaan, maka hakikat-hakikat iman itu telah tumbuh di dalam rohaninya. Artinya dia mampu melawan tubuhnya. Tadi dikatakan fitrah udah ada, tapi tubuhnya ini, itulah nafsu, ya, disebut nafsu. Nafsu itu maknanya dua, makna zatnya diri, tubuh, mana sifat diri itu sifat tabiat, ya, diri itu disebut nafsu juga. Nah, meskipun ada fitrah iman, dia percaya kepada Allah, Allah yang menciptakan sesuatu, tapi ketika dia melakukan ajaran agama itu, maka cenderung bahwa dialah yang melakukan, dialah yang mulia, dialah seperti yang tadi. Nah, maka Islam menyuruh melawan, ya, diri kita. Agama menyuruh melakukan dengan ikhlas, hanya mencari Allah, karena Allah, dan lain sebagainya. Nah, untuk melawan diri ini, melawan nafsu ini, maka seorang mesti melakukan muraqabah, menjadikan Allah sebagai pengawasnya. Artinya dia berbuat untuk Allah saja. Sidqut tawajjuh itu muraqabah. Realnya ya mujahadah. Nah, proses melakukan ini, ketika dia sedang melakukan, mulai banyak cahaya yang masuk, cahaya keimanan, hakikat keimanan, apalah sama saja. Nah, itu tumbuh iman yang lebih sempurna, lebih serasi, disebut yakini. Ya. Katakan kalau iman yang pertama di akal, maka iman yang, atau di kalbulah katakan, maka iman yang kedua di fuad. Gitu. Nah, iman yang hali itu yang sudah tumbuh di ruhi, artinya bahwa seluruh hakikat keimanan, ya, sudah sempurna. Maka itu tauhid hali. Ya, artinya alat yang pertama kalbu atau akal, kedua alatnya fuad, ya, atau ruh, itu istilah macam-macam ya, kita nggak penting. Yang hali yang ketiga itu udah sir, udah syuhud. Itu
secara realnya sudah sempurna. Ya, sifat-sifat kemuliaan itu, akhlak al-karimah. Sebagai hakikat keimanan. Jadi di situ perbedaannya, bahwa tauhid imani semua punya, semua sama. Baik aulia, anbiya, atau orang-orang yang sedang melakukan mujahadah, atau dengan mereka yang artinya hanya baru mendapatkan ilmu, informasi, kajian. Fitrahnya semua sama itu. Namun yang membedakan adalah hakikat keimanan, sifat-sifatnya tumbuh di dalam jiwa. Itu. Yang yakini itu sudah ada perlawanan kepada diri dan sudah mulai tumbuh sifat-sifat mulia kalau hal itu sudah sempurna. Dianggap secara teori ilmiahnya disebut ini kalbu atau akal, ini fuad atau ruh, dan ini adalah sir atau ini tauhid imani, tasdik kalbi, dan ini adalah muraqabah, sudah menjadikan Allah sebagai tujuannya, maka tumbuh jiwa-jiwa yang kuat. Ini adalah musyahadah, syuhud. Ya, imannya bukan karena apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan dari ciptaannya, tapi memang sudah suhud menyaksikan di dalam jiwanya. Maka ketika orang sufi juga membagi tauhid, bahkan ada 4 atau ada 3 lah secara umum. Bukan berarti tauhid sufi tauhid yang kedua, tauhid bukan. Itu. Tauhid yang pertama ini sama semua, tapi bedanya adalah hakikat tauhid itu yang pertama masih dalam fitrah, ijmal global. Ya, dia betul menyebut Tuhan yang diyakini dalam fitrah itu karena dia belajarnya agama. Gitu. Apa Islam, maka dia tahu itu Allah. Kalau hidup di Nasrani maka dia sebut 3 Tuhan. Di agama lain dia sebut Buddha, padahal kalau secara fitrah hakikatnya sama. Allah, karena tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Tuhan lain, hanya Allah saja, maka mesti makhluk itu punya kecenderungan ke Allah, punya iman. Namun sebagaimana yang Nabi katakan, kaifa abawaihi, bagaimana bapaknya? Bapaknya adalah orang tua yang melahirkannya, lingkungan tempat dia hidup, guru yang mengajarkannya itu masuk ke dalam. Meskipun Hindu, Buddha dia sebut ini Tuhan Brahma, Tuhan apalah batu itu ajaran teologinya, ajaran ideologinya, pikirannya. Tapi fitrahnya sama itu. Nah maka kita semua iman sama fitrah itu dan ajarannya sama. Seperti ahli sunnah diberikan sifat 20 sama, sufi juga itu udah sepakat. Tapi kemudian ada hakikat keimanan yang di dalam rohaninya, maka diberi istilah ini yakini, ini hali. Bukan orang sufi meninggalkan tauhid sifat 20 ini atau asy'ari dia pindah kepada, bukan. Itu yang mengatakan begitu karena dia nggak ngaji dari ulama atau ngikutin ulama yang mengkritik yang sama dengan dia, nggak ngaji dengan ulama, hanya analisa kitab. Dia yang mengkritik kalau itu anak muda sekarang, bukan dia sebagai mujtahid baru, imam baru yang terkejut ada melihat kesalahan di orang sufi, bukan, dia ngikutin ulama sebelumnya yang memang sudah ya, mungkin ada ulama yang dia ikuti sudah taubat, sudah luas ilmunya, tapi bukunya masih ada diikuti. Mestinya ketika masih muda itu ya datang dengan adab dan mengaji lagi ya dengan baik, bertanya dengan betul. Karena ilmu itu tidak cukup dia telah membaca semua kitab, tapi perlu lama itu merenungkan dan kemudian mengamalkannya, mengerjakannya. Ya, ngaji bukan hanya banyak, tapi lama itu penting. Jadi ada orang yang hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab-kitab dalam waktu yang cepat, tapi belum lama dia menjalani atau mengkaji, ya, menguji segala pemikirannya. Itu masih banyak yang
tidak seimbang ya, tidak seimbang, masih timpang.